Halo Sobat Spoiler, bagaimana kabarnya? Tentunya Millers doakan baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Sektor Spoiler. Pada video kali ini, Millers akan bahas kelanjutan cerita dari Donghua series Swallowed Star, episode 161. Sedikit disclaimer, Mimin mau sampaikan kepada Sobat Spoiler, alur cerita dari Donghua ini terdapat perbedaan cerita dan penyesuaian dari novel ke video Donghua aslinya. Untuk itu, jika ada perbedaan alur cerita, tokoh ataupun latar tempatnya harap dimaklumi. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita gas ke ceritanya. Di tengah menara megah, Luo Feng duduk tenang di hadapan tablet suci yang memancarkan aura misterius. Dengan mata terpejam dan senyum kecil di bibirnya, ia merasakan pencerahan yang mendalam. Hatinya jernih bagaikan cermin, siap menghadapi segala rintangan. Ia yakin bahwa keberanian dan keteguhan hati adalah kunci untuk mencapai tujuan besar. Tanpa ragu, ia memilih jalur yang lebih sulit, memperkuat dunia internalnya dengan logam dan mempersiapkan diri untuk tantangan yang lebih besar. Keyakinannya tak tergoyahkan dan ia tahu bahwa hanya dengan bermimpi besar dan kerja keras, ia bisa menjadi makhluk mutlak di alam semesta. Di dunia internalnya, Luo Feng memicu terobosan besar. Binatang bertanduk emas dan mosanya berevolusi, mencapai tingkat penguasa sektor. Binatang itu tumbuh hingga 100 km, sementara mosa Luo Feng kembali ke bentuk manusia dengan kekuatan baru. Luo Feng menyadari betapa besar peningkatan kekuatannya. Ia memutuskan untuk fokus mempelajari tablet suci selama sebulan, memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Tablet itu penuh dengan misteri, dan Luo Feng tahu bahwa inilah saatnya untuk memasuki sumber alam semesta, tempat hukum-hukum alam semesta terkandung. Di sumber alam semesta, Luo Feng merasakan kejernihan yang luar biasa. Semua jenis hukum terasa dekat, dan ia memahami betapa mudahnya mempelajarinya di tingkat penguasa sektor. Ia yakin bahwa ini adalah kesempatan emas untuk membangun fondasi yang kuat. Dengan tekad yang tangguh, Luo Feng siap menghadapi segala tantangan. Yakin bahwa suatu hari nanti, ia akan mencapai tingkat kekuatan yang lebih tinggi dan menjadi makhluk yang tak terkalahkan di alam semesta. Luo Feng tenggelam dalam studinya tentang tablet suci, mengabaikan segala rasa lapar dan haus. Hari-hari berlalu dengan cepat saat ia fokus memahami hukum-hukum yang terkandung dalam tablet tersebut. Di tempat latihan tanah suci, Si Fan Qi, Kasna, Dylan dan 5 penguasa sektor lainnya berlatih sambil menjaga ketenangan. Si Fan Qi sebagai penatua memperingatkan para pemuda tanduk emas yang terlalu bersemangat untuk menantang Luo Feng, menegaskan bahwa hanya yang lebih kuat dari Bei Chuang yang layak mencobanya. Para pemuda itu pergi dengan perasaan tidak puas, sementara Si Fan Qi menggelengkan kepala, menyadari betapa mereka terjebak dalam euforia kemenangan sebelumnya. Ia membandingkan kecerdasan manusia dengan ras tanduk emas, yang meskipun kuat, kurang dalam hal kecerdasan dan pengalaman. Dylan dan Si Fan Qi membahas gangguan dari para pemuda tanduk emas, sambil menyebutkan kekhawatiran tentang Bei Qiu, saudara Bei Chuang, yang dikenal sebagai jenius nomor 1 di tingkat penguasa domain. Bei Qiu memiliki pemahaman hukum yang mencapai level 10, jauh melampaui Luo Feng yang masih di level 9. Dylan khawatir Luo Feng akan kalah jika menghadapi Bei Qiu. Tiba-tiba, energi kuat terasa dari menara suci, mengejutkan semua orang. Si Fan Qi dan Dylan menyadari bahwa sumber hukum telah turun, menandakan bahwa Luo Feng telah diakui oleh hukum emas. Para prajurit di tanah suci terpana, menyadari bahwa jenius manusia itu telah mencapai pengakuan hukum dengan cepat. Di dalam menara, Luo Feng merasakan tetesan emas yang menandakan pengakuannya oleh hukum emas. Jejak bilah emas muncul di dahinya, menandakan bahwa ia telah resmi diakui. Dengan pengakuan ini, kesadaran Luo Feng mengalami evolusi, memungkinkannya memasuki lautan hukum emas. Ia merasakan perubahan besar dalam pemahamannya tentang hukum emas, yang kini setara dengan pemahamannya tentang hukum ruang angkasa. Luo Feng menyadari bahwa studinya selama 20 hari di tingkat penguasa sektor setara dengan 2000 tahun studi di tingkat penguasa domain. Meskipun telah mencapai pengakuan hukum, Luo Feng tidak berhenti. Ia kembali fokus pada tablet suci, menyadari bahwa waktu yang tersisa harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk mencapai pemahaman yang lebih mendalam. Luo Feng menghabiskan 30 hari penuh untuk mempelajari tablet suci dengan intensitas yang luar biasa. Ketika waktunya habis, ia merasa sedih harus meninggalkan tablet yang begitu membantunya memahami hukum emas dan ruang angkasa.
Tablet ini bahkan lebih efektif daripada tablet 9 alam semesta yang pernah ia pelajari. Setelah meninggalkan menara, Luo Feng disambut oleh Dylan, Sivanki, Kasna, dan 5 penguasa sektor lainnya. Namun, di luar menara, sekelompok besar pemuda tanduk emas menantangnya dengan penuh semangat. Luo Feng memilih untuk mengabaikan mereka dan kembali ke ruang latihan, fokus merevisi dan mengonsolidasikan pemahamannya selama 30 hari terakhir. Di ruang latihan, Luo Feng menyendiri dan merenungkan pelajarannya. Setengah bulan berlalu dan ia merasa puas dengan kemajuan yang dicapai. Dalam 30 hari, pemahamannya tentang hukum ruang angkasa dan emas melonjak drastis, setara dengan 3000 tahun studi di tingkat penguasa domain. Ia berhasil memahami 72 tetes gambar toren, membawanya ke tingkat ke-9 jembatan surgawi. Meskipun belum sepenuhnya memahami esensi dari 72 tetes tersebut, pencapaian ini sudah luar biasa. Luo Feng menyadari bahwa warisan catatan iblis memberinya keuntungan besar, tetapi ia memilih untuk tidak mencoba jembatan surgawi saat ini, menyimpan kemajuannya sebagai rahasia. Setelah menyelesaikan studinya, Luo Feng bergabung kembali dengan kelompoknya dan pergi ke menara teknik, tempat manual-manual berharga dari ras tanduk emas disimpan. Menara ini memiliki 999 tingkat. Setiap tingkat berisi jutaan manual dengan harga yang bervariasi. Luo Feng berniat memilih manual yang paling mahal dan berharga, mengetahui bahwa semakin mahal manualnya, semakin tinggi nilainya. Dengan bantuan sesi resepsionis menara teknik, ia mulai menjelajahi rak-rak buku yang penuh dengan pengetahuan berharga, siap memanfaatkan kesempatan langka ini sebaik mungkin. Luo Feng ditemani oleh sesi dari ras tanduk emas, menaiki tangga menara teknik menuju level 999. Semakin tinggi mereka naik, semakin sedikit orang yang mereka temui. Sesi menjelaskan bahwa untuk memasuki level tertentu, seseorang harus memiliki poin kontribusi yang cukup. Tetapi Luo Feng, sebagai tamu kehormatan, bebas memilih manual apapun tanpa batasan. Poin kontribusi dalam ras tanduk emas sangat berharga, diperoleh melalui berbagai cara seperti melahirkan anak, meningkatkan kekuatan atau berkontribusi dalam perang. Sistem ini mendorong perkembangan dan loyalitas dalam ras tanduk emas, membuat Luo Feng semakin tertarik untuk memanfaatkan kesempatan ini. Setelah mencapai level 999, Luo Feng disambut oleh seorang resepsionis abadi. Luo Feng ditemani oleh sesi dari ras tanduk emas, menaiki tangga menara teknik menuju level 999. Semakin tinggi mereka naik, semakin sedikit orang yang mereka temui. Sesi menjelaskan bahwa untuk memasuki level tertentu, seseorang harus memiliki poin kontribusi yang cukup. Tetapi Luo Feng, sebagai tamu kehormatan, bebas memilih manual apapun tanpa batasan. Poin kontribusi dalam ras tanduk emas sangat berharga, diperoleh melalui berbagai cara seperti melahirkan anak, meningkatkan kekuatan atau berkontribusi dalam perang. Sistem ini mendorong perkembangan dan loyalitas dalam ras tanduk emas, membuat Luo Feng semakin tertarik untuk memanfaatkan kesempatan ini. Setelah mencapai level 999, Luo Feng disambut oleh seorang resepsionis abadi yang memastikan hanya mereka yang memiliki poin cukup yang dapat memasuki area ini. Level ini menyimpan manual-manual paling berharga dengan total 128.120 buku. Luo Feng langsung menuju ke rak paling mahal, di mana ia menemukan 3 manual dengan harga fantastis. Jiwa emas dengan harga 1,68 miliar poin, persenjataan Nansen level 36, 910 juta poin, dan jurnal Si Luo Duo, 100 juta poin. Ia memeriksa ketiganya secara mendetail, tertarik pada jiwa emas yang menggabungkan hukum ruang angkasa dan emas untuk menciptakan serangan yang kuat. Manual ini berisi 72 teknik dengan 35 teknik pertama yang dapat digunakan oleh mereka yang belum mencapai keabadian, membuatnya sangat menarik bagi Luo Feng. Luo Feng tidak terburu-buru memutuskan. Ia menggunakan energi rohnya untuk membaca ribuan manual sekaligus, mencari yang paling cocok. Setelah memeriksa banyak pilihan, ia akhirnya memilih jiwa emas, mengingat potensinya yang besar dalam meningkatkan kekuatan tempurnya. Meskipun ia ingin memilih ketiganya, ia menyadari bahwa jiwa emas adalah pilihan terbaik untuk saat ini. Dengan manual ini, Luo Feng yakin dapat mencapai level yang lebih tinggi dalam pertempuran. Sambil tetap mempertimbangkan pilihan lain untuk masa depan, ia merasa bahwa ini adalah langkah penting dalam perjalanannya menuju kekuatan yang lebih besar.
Luo Feng menghadapi pilihan sulit antara 3 manual berharga, Jiwa Emas, Persenjataan Nansen level 36, dan Jurnal Si Luo Duo. Jiwa Emas menawarkan teknik pertempuran yang kuat hingga level kesatria alam semesta, sementara Persenjataan Nansen level 36, meskipun lebih lemah dalam hal kekuatan, merupakan dasar pelatihan yang solid dari Si Luo Duo, doyen terhebat ras tanduk emas. Jurnal Si Luo Duo di sisi lain berisi catatan ajaran murid-muridnya yang lebih bersifat panduan bantuan. Setelah merenungkan kelebihan dan kekurangan masing-masing, Luo Feng memutuskan untuk memilih Persenjataan Nansen level 36, menganggapnya sebagai pilihan yang lebih realistis dan bermanfaat untuk perkembangannya saat ini. Luo Feng menyadari bahwa meskipun Jiwa Emas menawarkan kekuatan yang luar biasa, teknik tingkat tingginya hanya berguna jika ia mencapai level kesatria alam semesta yang masih jauh dari jangkauannya. Sebaliknya, Persenjataan Nansen level 36 memberikan fondasi yang kuat untuk memahami hukum ruang angkasa dan emas yang lebih sesuai dengan kebutuhannya saat ini. Ia juga menyadari bahwa manual ini, meskipun hanya dasar, ditulis oleh Si Luo Duo, makhluk terhebat dari ras tanduk emas, sehingga pasti memiliki nilai yang sangat tinggi. Setelah membuat keputusan, Luo Feng menerima manual tersebut dari 12 Andiying yang dikirim oleh doyen. Ia segera membacanya dan terkesima dengan kedalaman pengetahuan yang terkandung di dalamnya. Manual ini tidak hanya menjelaskan teknik pertempuran, tetapi juga memberikan wawasan mendalam tentang cara menciptakan teknik sendiri. Luo Feng merasa bahwa manual ini adalah kejutan yang menyenangkan dan sangat berharga, bahkan lebih dari yang ia duga. Ia menyadari bahwa manual inti Si Luo Duo yang lebih mendalam pasti disembunyikan di tempat lain karena terlalu berharga untuk ditempatkan di menara teknik. Sementara itu, di istana kota suci, Bei Chuang yang dikalahkan oleh Luo Feng merasa tertekan. Kakaknya, Bei Qiu, seorang jenius yang lebih kuat, memutuskan untuk menantang Luo Feng untuk membalas kekalahan adiknya. Bei Qiu yakin bahwa kekuatan Luo Feng tidak akan mampu menandinginya. Kedua bersaudara itu segera bergegas ke menara teknik untuk menemui Luo Feng. Di tingkat 1 menara teknik, Luo Feng sedang asik membaca manual Persenjataan Nansen level 36. Ia merasa semakin terkesima dengan setiap halaman yang dibacanya. Manual ini tidak hanya memberikan teknik, tetapi juga membuka wawasannya tentang cara menjadi pembaca roh yang sejati. Di halaman terakhir, Si Luo Duo menulis pesan tegas, jika amplitudo energi roh seseorang tidak mencapai 300 di tingkat puncak penguasa sektor, mereka tidak akan cocok menjadi pembaca roh sejati. Pesan ini mengingatkan Luo Feng betapa pentingnya dasar yang kuat dalam perjalanannya. Luo Feng merasa sangat puas setelah menutup buku logam yang berisi manual Persenjataan Nansen level 36. Ia merasa seperti dunia baru telah terbuka baginya, terutama karena manual ini ditulis oleh Si Luo Duo, pemimpin terhebat ras tanduk emas. Meskipun gurunya, Truyan, adalah pejuang yang kuat, Si Luo Duo memiliki pendekatan yang unik dalam menggabungkan hukum ruang angkasa dan emas. Luo Feng terkesima dengan cara manual ini menjelaskan bagaimana seorang pembaca roh sejati seharusnya berlatih, terutama dengan amplitudo energi roh yang tinggi seperti miliknya. Ia segera menghafal seluruh isi manual dan mengembalikannya kepada para undiying yang mengantarnya. Setelah meninggalkan menara teknik, Luo Feng dan kelompoknya dihadapkan pada ribuan pemuda ras tanduk emas yang berkumpul di luar. Di antara mereka, Bei Qiu, jenius nomor 1 tingkat penguasa domain, menantang Luo Feng secara terbuka. Namun, Luo Feng memilih untuk mengabaikan tantangan itu dan pergi tanpa menghiraukan ejekan dan provokasi. Ia tahu bahwa mengalahkan Bei Qiu akan menarik perhatian yang tidak diinginkan, terutama dari perusahaan alam semesta virtual dan gurunya, Truyan. Luo Feng lebih memilih untuk tetap rendah hati dan fokus pada pelatihannya. Selama 3 bulan berikutnya, Luo Feng menyendiri di ruang pelatihan, mempelajari manual Persenjataan Nansen level 36 dengan serius. Ia menyadari bahwa manual ini tidak hanya tentang teknik pertempuran, tetapi juga tentang memahami hukum ruang angkasa dan emas secara mendalam. Ia memutuskan untuk mengambil pendekatan yang paling menantang, yaitu mempelajari manual dari sudut pandang konstruksi teknik. Meskipun sulit, ia yakin akan memberinya fondasi yang kuat untuk menciptakan tekniknya sendiri di masa depan. Setelah menyelesaikan pelatihannya, Luo Feng memutuskan untuk mengunjungi istana doyen sebagai bentuk penghormatan sebelum meninggalkan kota suci.
Namun, ia terkejut ketika mengetahui bahwa selama 3 bulan itu, ribuan pemuda ras tanduk emas termasuk Baekgyu telah berkumpul di luar tempat tinggalnya, menunggu untuk menantangnya. Baekgyu bahkan duduk bersila di luar selama 3 bulan penuh, menunjukkan tekadnya yang kuat. Meskipun demikian, Luo Feng memilih untuk tidak menghiraukan mereka dan langsung menuju istana Doyen. Luo Feng menyadari bahwa keputusannya untuk menghindari pertarungan dengan Baekgyu mungkin dianggap sebagai tanda kelemahan oleh banyak orang, tetapi ia lebih memilih untuk menjaga rahasia kekuatannya. Ia tahu bahwa warisan catatan iblis dan amplitudo energi rohnya yang luar biasa adalah aset berharga yang harus dilindungi. Dengan fokus pada pelatihan dan pengembangan dirinya, Luo Feng yakin bahwa suatu hari nanti ia akan mencapai level yang jauh lebih tinggi tanpa perlu membuktikan diri kepada siapapun. Luo Feng dan rombongannya tiba di istana Doyen setelah menghindari ribuan pemuda ras tanduk emas yang menantangnya, termasuk Baekgyu, jenius nomor 1 tingkat penguasa domain. Baekgyu yang telah duduk bersila di luar tempat tinggal Luo Feng selama 3 bulan merasa marah dan kecewa karena Luo Feng memilih untuk mengabaikan tantangannya. Ia menganggap Luo Feng sebagai pengecut dan segera mengejarnya ke istana Doyen. Sementara itu, di tempat lain di alam semesta, klan serangga, musuh bebuyutan manusia, telah menerima laporan tentang peningkatan kekuatan Luo Feng yang mengejutkan. Mereka memutuskan untuk meningkatkan status Luo Feng sebagai target prioritas dan mengirim salah satu agen mereka di dunia Laos untuk membunuhnya. Di dalam istana Doyen, Luo Feng meminta izin untuk bertemu dengan Doyen sebagai bentuk penghormatan sebelum meninggalkan kota suci. Penatua Fan Qi membantu memfasilitasi pertemuan ini, dan Luo Feng akhirnya diizinkan masuk bersama Dilan. Mereka memasuki aula besar yang dingin, di mana 10 undiying berdiri dengan hormat. Dan di tengahnya duduk Doyen ras tanduk emas, seorang makhluk yang memancarkan kekuatan tak terbatas. Luo Feng membungkuk dalam-dalam sebagai tanda penghormatan, menyadari betapa hebatnya sosok di hadapannya. Luo Feng menyadari bahwa meskipun ia telah menghindari pertarungan dengan Baekgyu, ancaman dari luar tetap ada. Klan serangga yang telah lama bersembunyi di dalam wilayah rahasia ras tanduk emas kini mengincarnya. Namun, Luo Feng tetap tenang dan berhati-hati, mengetahui bahwa eksposur kekuatannya yang berlebihan hanya akan menarik perhatian yang tidak diinginkan. Ia memilih untuk fokus pada tujuannya dan memanfaatkan kesempatan ini untuk belajar dan berkembang, sambil tetap waspada terhadap ancaman yang mungkin datang dari mana saja. Luo Feng bertemu dengan Doyen ras tanduk emas di istana Doyen. Doyen tersebut, seorang makhluk tingkat kesatria alam semesta, menyambutnya dengan ramah dan memuji kemampuannya setelah mengalahkan Bei Chuang. Doyen menawarkan Luo Feng kesempatan untuk mempelajari tablet suci lagi jika ia berhasil melepaskan level 9 persenjataan Nansen sebelum mencapai keabadian. Luo Feng merasa terhormat dan berterima kasih, menyadari bahwa Doyen ini memberinya kesempatan karena melihat potensinya yang besar. Namun, ia juga memahami bahwa kesempatan ini datang dengan syarat yang ketat. Dan jika ia gagal memenuhinya, Doyen tidak akan lagi memberinya perhatian khusus. Setelah pertemuan dengan Doyen, Luo Feng dihadang oleh Tu Kaluo, seorang abadi yang merupakan putra Doyen dan guru dari Bei Chuang dan Baekgyu. Tu Kaluo menegur Luo Feng karena menolak tantangan Baekgyu. Tetapi Luo Feng dengan rendah hati mengakui bahwa ia tidak cukup kuat untuk melawan Baekgyu saat ini. Ia menjelaskan bahwa ia lebih memilih untuk berlatih dan menjadi lebih kuat sebelum menerima tantangan tersebut. Tu Kaluo yang awalnya ingin memprovokasi Luo Feng terkejut dengan kerendahan hatinya dan tidak bisa berkata-kata lebih lanjut. Luo Feng kemudian melanjutkan perjalanannya di istana Doyen, di mana ia bertemu dengan Baekgyu yang masih bersikeras menantangnya. Namun, Luo Feng tetap teguh pada keputusannya untuk tidak menerima tantangan tersebut. Dengan bantuan Dilan, ia berhasil melewati Baekgyu dan melanjutkan perjalanannya. Luo Feng memikirkan rencananya ke depan, termasuk mengunjungi suku pagoda dan kembali ke Bima Sakti. Ia juga berencana untuk menukar poin demi mempelajari teknik 10.000 kontrol jiwa yang sangat penting untuk mengendalikan sarang induk. Sebelum meninggalkan istana Doyen, Luo Feng disambut oleh Kebu, seorang abadi dari suku Tuoyan yang ramah dan ingin mengantarnya. Kebu menawarkan untuk menunjukkan tempat-tempat misterius di dunia Laos yang mungkin bermanfaat bagi pelatihan Luo Feng. Luo Feng merasa tertarik dengan tawaran ini, tetapi ia tetap fokus pada rencananya untuk kembali ke Bima Sakti dan melanjutkan pelatihannya di kota kekacauan utama.
ia menyadari bahwa dunia Laos memiliki banyak rahasia. Tetapi saat ini, ia lebih memilih untuk fokus pada tujuannya yang telah direncanakan. Luo Feng akhirnya meninggalkan istana Doyen bersama Dilan dan si Fan Qi, siap untuk melanjutkan perjalanannya. Ia merasa puas dengan pencapaiannya selama di dunia Laos, termasuk mempelajari tablet suci dan memperoleh manual persenjataan Nansen level 36. Meskipun ia menghadapi tantangan dan tekanan dari berbagai pihak, Luo Feng tetap tenang dan fokus pada tujuannya. Ia yakin bahwa dengan kerja keras dan dedikasi, ia akan mencapai level yang lebih tinggi dan menghadapi tantangan yang lebih besar di masa depan. Sobat spoiler, itulah spoiler dari Donghua series Swallowed Star episode 161. Tentunya spoiler ini tidak akan sama persis dengan episode sesungguhnya. Maka dari itu, jika ada kesalahan dalam kata ataupun istilah, serta kekurangan atau kelebihan durasi harap dimaklumi. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini lebih berkembang dengan cara like, share, dan subscribe, supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Terima kasih banyak udah nonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu di video berikutnya. Tetap semangat dan sampai jumpa.